Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Kali ini episodenya spesial karena bersama dengan Pendeta Sandi Nugroho. Shalom Pak Sandi. Shalom Riki. Boleh disapa dulu yang di Shalom, rumah, yang jemaat, dimanapun. Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan beserta dengan kita sekalian. Di sini juga, di situ juga. Amin. Kita hari ini juga akan bahas sesuatu yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu tentang akhir zaman. Nah ini semoga tidak ada ketakutan sebelum kita membahas ini ya, supaya kita juga membahasnya dengan lebih enak ini. Makanya wajah kita selalu tersenyum nih membahas ini. Supaya ke bawah kondisi situasi supaya happy dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai percakapan kita hari ini, pendalaman ajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan akan memberikan kami sebuah pendalaman ajaran yang baik untuk kami bisa pahami bersama-sama, terkhusus juga bagi Pendeta Sandi yang akan menyampaikannya bagi kami, dan kiranya cinta kasih Tuhan melingkupi kami, supaya kami juga bisa semakin memahami betapa besarnya karya keselamatan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Sandi. Pak Sandi ini kalau kita bicara tentang apakah kita sudah di akhir zaman. Nah ini kan temanya bentuknya pertanyaan nih Pak. Ini mau langsung dijawab apa gimana Pak? Ya, jadi gini Pendeta Riki, biasanya istilah yang dipakai juga adalah eskatologi. Oke, ya. Eskatologi itu berasal dari bahasa Yunani eskaton, eskatos, terus itu kemudian dikembangkan menjadi beberapa kata ya, kata kerja maupun kata benda. Tapi inti dari arti dari eskaton adalah terakhir. Nah, kalau dihubungkan dikaitkan dengan zaman, itu bisa dua kemungkinan. Akhir zaman atau zaman akhir. Nah ini dia. Akhir zaman adalah satu momentum, satu titik. Sedangkan zaman akhir adalah sebuah fase. Jadi yang membedakan adalah kita sudah ada di dalam zaman akhir. Soalnya setelah zaman ini nggak ada zaman lagi. Nggak ada zaman yang lain lagi. Sebelumnya kan ada zaman perjanjian lama kalau sejarah suci ya. Perjanjian lama. Terus kalau sejarah juga ada masa-masa dulu ya, kemerdekaan lah. Terus sekarang masa pembaharuan lah. Ini masa semua globalisasi. Setelah ini nggak ada zaman lagi. Berarti ini sudah zaman akhir. Oke. Tapi titik dari zaman akhir disebut dengan akhir zaman. Seperti itu. Jadi ini zaman akhir, dan titik dari zaman akhir itu disebut dengan akhir zaman. Nah, iya. Dan itu sebenarnya juga tertulis dalam Alkitab kita. Ya, semuanya memang tersurat di dalam Alkitab, dan beberapa perjanjian baru terutama itu sudah sangat jelas sebenarnya yang memaparkan soal ini. Karena di situ adalah penuturan Yesus sendiri yang dicatat oleh Matius gitu ya. Iya. Itu sangat jelas jadi dokumen kita. Oke. Jadi kalau ini Pendeta Sandi, kalau kita mau mengarah pada kenapa sih kita bisa muncul percakapan nih hari ini gitu, pendalaman ajaran ini tentang akhir zaman tuh salah satunya kan karena melihat bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini itu ada banyak orang yang mulai mungkin sebutannya kayak menebak gitu Pak. Ya menebak bahwa kayaknya ini tanda-tanda akhir zaman nih gitu. Yang jadi bahaya adalah begini, karena pemahamannya sempalan. Iya. Nebak-nebaknya juga jadi kacau. Jadi distraksi. Kalau saya melihat malah yang menjadi concern penting, terutama dari perspektif Matius. Akhir zaman itu atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangan anak manusia yang kedua kali, itu dibingkai di dalam konsep kerajaan Allah. Dan itu yang menurut saya menarik, dan kita orang GKI harusnya berbasis pada pemahaman ini. Bukan hanya berfokus kepada kapan dia datang, tapi Tuhan sendiri ngomong
datanglah kerajaanmu. Mm-mm. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah Sudah dekat. dekat. Sebenarnya sejak Yesus datang itu mengingatkan itu. Nah, di dalam bingkai Matius pasal 25 dan 26, ya dimulai dari pasal 24 sama 25, itu dibingkai di dalam konsep kerajaan Allah. Oke. Dan menarik sekali, Matius diakhiri dengan sebuah pernyataan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi bayangkan, yang jadi sempalan begini, orang itu menganggap bahwa Yesus datang terus dia pergi. Nah, nanti datang lagi semua selesai. Tidak sesederhana itu pemahaman. Itu sempalan. Makanya orang nanti kalau datang lagi gimana? Nah itu. Nah itu jadi kacau itu. Oke. Kalau gitu berarti kita coba lihat yang tadi Pendeta Sandi bilang di dalam Injil Matius gitu ya. Apalagi tadi yang cukup menarik ketika Pak Sandi bilang Yesus datang terus dia pergi, nanti datang lagi. Nah, itu kan jadi menarik nih. Nah, kalau tadi kita bicara soal kerajaan Allah, apalagi kalau kita bicara soal mempersiapkan, berarti gitu ya Pak ya. Mempersiapkan dalam menyambut akhir zaman, sebenarnya yang Yesus kerjakan itu apa, Pak? Ini penting, yang Yesus kerjakan. Jadi gini, pemahaman yang sempalan adalah begini. Tuhan Yesus datang kasih tahu, aku mau datang lagi ya. Siap-siap ya. Terus kita tunggu Yesus datang kedua kali dan nggak ada di sini. Jadi dia kasih kerjaan sama kita. Nanti di final dia datang, Armageddon itu istilahnya. Armageddon dia datang, terus minta kita pertanggungjawaban. Terus pertanyaannya, Yesus selama ini di mana? Nah, pemahaman kita dalam konsep trinitaris, kan Tuhan Yesus bersama-sama dengan umatnya. Maka ada sesuatu yang menarik nanti, rahasia yang luar biasa yang diungkap oleh Matius. Jadi kalau baca tentang akhir zaman, terutama dalam bingkai kerajaan Allah, jangan berhenti di pasal 25, pasal 24. Harus dilanjutkan ke pasal 25. Ada 3 perumpamaan yang menurut saya penting sekali untuk memahami tentang prinsip eskatologi kerajaan Allah. Mau bongkar sekarang? Nah, itu kayak apa, Pak? Jadi gini, Matius itu menegaskan, pasal 25 itu menegaskan kalau kita membaca ya, 24 pasal 24 itu menegaskan tentang apa? Yang kalau ditanya tanda utama ya, dari kesudahan semuanya, apa yang disebut dengan akhir zaman, adalah pada saat Kristus itu secara final itu menegaskan kerajaannya. Nah, kalau saya tidak mengatakan dia datang kembali dalam konsep dia menegakkan kerajaannya, karena secara konsep trinitaris dia bersama-sama dengan kita saat ini. Jadi dia menegaskan itulah kesudahan atau akhir zaman. Nah, kalau dilihat dari Matius pasal 24 itu sangat jelas sekali pada kedatangan anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi teman-teman, dia adalah Alfa dan Omega. Itu penyataan di dalam Wahyu. Apa artinya? Dia awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia yang menjadi pemegang kendali kedaulatan dari zaman itu sendiri. Jadi dia pemegang kendali zaman itu sendiri. Jadi bukan karena begini, karena mau perang. Jadi dia tuh gini, dia tuh dianggap sebagai orang yang di luar dari semuanya. Terus nanti kemudian di luar kendalinya dia, akhirnya dia ada di dalam sebuah zaman yang berujung pada akhir karena semua sudah hancur, kan gitu. Jangan lupa Alkitab mengatakan dia pemegang kendali awal dan akhir. Nah, itu yang ditegaskan juga oleh Matius. Maka di sini adalah penegasan tentang secara final kerajaan Allah. Itu seperti sinkron dengan Kisah Rasul pasal 1. Ketika muridnya nanya, guru, kamu mau memulihkan kerajaanmu nggak? Jawabannya sebenarnya iya. Tapi caranya gimana? Nah, caranya adalah terkait dengan pemuritan. Pembangunan kembali nilai-nilai kerajaan Allah. Murid terkait dengan pemulihan kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, di sini penting sekali Matius menegaskan pasal 24 ya. Tentang apa? Tentang iman atau keyakinan kita bahwa Yesus anak manusia itu, anak Allah itulah yang memegang kendali zaman. Dia yang mengawali, dia yang
mengakhiri. Ini kayak lagu ya. Kau Lagu yang dangdut ya. mengawali, Iya. kau yang mengakhiri, gitulah. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau membongkar lagi Matius pasal 4, itu kan ada satu ilustrasi menarik, itu seperti sebuah pohon ya, yang ditanya ini gimana tanda-tandanya, itu seperti datangnya musim panas yang rontok daun batangnya. Ya, ayat 32 sampai 35 ini ya. Itu artinya begini, ada tanda-tandanya, tanda-tanda yang mengikuti, tapi itu hanya tanda, itu semeion, rambu-rambu. Tapi itu bukan tanda-tanda, itu bukanlah akhir zaman. Itu hanya tanda-tanda untuk menjelaskan tentang akhir zaman. Menguatkan bahwa akhir zaman itu ada gitu. Tapi akhir zamannya kapan? Itu hanya tanda-tanda. Akhir zaman adalah penegasan ketika Sang Anak Manusia yaitu Yesus Kristus di dalam kendali dan kedaulatannya, Dia yang memfinalkan semuanya. Jadi gini, kayak final sepak bola. Ada pasti finalnya, tiketnya udah dijual, tapi tanggalnya nggak tahu kapan gitu loh. Iya. Tapi pasti ada. Pasti gitu ada. Ya. Iya. Saya tuh membayangkan nih tadi Pak ya, kalau misalnya tadi apa istilahnya Pak? Yang istilahnya untuk yang menyebutkan tentang pohon ini, dia seperti apa tadi, simbolisasi ya, atau sebagai semacam tanda semeion. Oke. Rambu-rambu. Nah iya, saya tuh membayangkan kalau ini memang beneran tandanya Pak. Soalnya kalau misalnya kita di Surabaya, tiap kali tabebuya mekar, kita harusnya deg-degan berarti ya. Musimnya berganti kan. Iya. Ya, tapi ya saya menariknya ya di ayat 34 itu kan, kalau saya baca di yang terjemahan baru edisi yang kedua ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Nah, ini bagi saya kekuatannya justru di sini, Pak. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi itu berarti kalau tadi pertanyaannya apa yang Yesus kerjakan? Berarti salah satunya adalah ya perkataannya itu tidak akan berlalu. Berarti kan penyertaannya selalu ada. Menyertai kamu senantiasa, itu jadi pegangan kita. Iya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah kan bertanya, banyak orang fokus kepada titik akhirnya, tapi nggak fokus kepada penyertaan daily-nya. Iya, betul. Nah, banyak orang ketika fokus ke sana, nggak menikmati penyertaan daily-nya, goyang itu. Masa gini, kita mau pasti akan, tapi kita nggak membangun sebuah relasi dengan yang menyertai kita setiap saat, nggak mungkin kan. Tapi pada saat kita mengalami penyertaan Dia setiap saat, yang itu janji firman-Nya, kita nggak pusing mau datang kapan. Iya. Dan itu terkait sama nasihat Yesus sendiri tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga menarik sekali. Di dalam kalau bahasa aslinya, berjaga-jaga itu bukan dalam arti dipahami sebagai jaga malam, bukan jaga malam, atau istilahnya jaga malam itu adalah dia aplusan gitu loh. Kita aplusan untuk jaga kapan maling datang kan. Yesus katanya kan di Anak Manusia seperti pencuri. Jaga itu lebih kepada sebuah kesiapan hati, karena dia melakukan apa yang dilakukan sekarang dengan sungguh-sungguh gitu. Contoh yang paling gampang, kalau lihat ilustrasi tentang gadis, makanya berjaga-jaga dihubungkan dengan 3 perumpamaan, pasal 25. Yang pertama 25. Apa? Gadis-gadis bijaksana. Yang kedua, gadis-gadis yang bodoh. Yang kedua, talenta. Yang ketiga, ini dia penghakiman terakhir. Nah, kalau teman-teman membaca 3 bagian itu, pasti akan dikuatkan imannya. Karena apa? Bentuk dari berjaga-jaga, pasal 25 itu menjelaskan yang pertama, terkait dengan apa? Terkait dengan sebuah kepekaan. Kata kebijaksanaan sebenarnya terkait dengan sebuah kepekaan. Kepekaan melakukan apa yang Tuhan mau.
Oke. Nah, pertanyaan orang Tuhan, kepekaan apa? Ya baca firman, makanya kan. Sekali lagi dihubungkan. Perkataanku itu akan tetap selamanya. Nah, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan mau, ya baca firman. Hidup dalam ajarannya. Sudah, enggak jangan distraksi sana sini kemari, ya. Nah, itu ilustrasi tentang gadis bodoh dan bijaksana. Yang kedua, kalau ditanya kelanjutannya, loh, apa kalau gitu yang dia kehendaki? Yang dia kehendaki adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu saat ini. Talenta apa? Contoh, masing-masing kita punya kelebihan. Ya kembangkan itu. Lakukan itu dan hasilkan itu sebagai buah. Jangan pusing nanya apa Tuhan apa. Loh. Coba pahami, evaluasi apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang saya bisa lakukan yang Tuhan sudah berikan. Maka kalau di gereja kan ada pelayanan. Ada ruang-ruang untuk kita melayani. Kalau di masyarakat kita ada hal-hal yang kita bisa lakukan, peran kita. Lakukan itu. Itulah yang kita maknai sebagai talenta kan. Iya, benar. Nah, kalau ditanya apa yang Tuhan mau? Perkataan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sudah kasih di dalam hidupmu? Kembangkan itu. Dan yang menarik, bagian yang ketiga tentang penghakiman terakhir itu kan menurut saya ilustrasi yang paling menyentuh ya. Oke. Yang terutama gini, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan ya. Iya. Nah, apa poinnya di sini? Kehadiran. Sebuah presensi ya, sebuah kehadiran. Jadi gini, kalau ditanya apa sikap kita berjaga-jaga tadi, kita harus tahu yang Tuhan mau. Yang kedua, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang kita belum kembangkan. Dan yang ketiga yang penting, itu harus dilakukan semua dengan apa? Kehadiran kita sepenuhnya di tengah-tengah kemanusiaan. Jadi orang-orang yang melakukan itu sedang melakukan tindakan berjaga-jaga. Oke, ini jadinya komplit banget ya. Iya, komplit. Maksudnya kalau mungkin selama ini kan persepsi kita tentang akhir zaman, Pak, akan lebih sering berpikir ya itu tadi soal waktu, lalu ini kapan, terus harus gimana, itu karena sesuatu yang menakutkan. Karena gitu. Di luar dari konteks kerajaan. Iya. Makanya kenapa itu sinkron dengan pernyataan Tuhan Yesus di awal dari Matius. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini maksudnya. Iya. Hadir di tengah-tengah kita kan sudah dekat. Nah, betul. Dari sini saya melihat sebuah narasi yang sangat kuat, powerful statement saya bilang, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita semua pengikutnya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini secara utuh dan penuh sebagai murid-muridnya, untuk menghadirkan dirinya. Iya, jadi diajak berpartisipasi. Betul, ya Pak ya. Partisipasi kata kuncinya. Karena kalau tanpa ketersalingan pasti tercipta keterasingan. Oke. Tanpa ketersalingan akan tercipta keterasingan. Ya. Masuk, Pak. Iya, saya coba mencerna ini karena jadi sesuatu yang menarik sekali. Saya jadi berpikir daripada kita sibuk dengan ketakutan dan kekhawatiran, lalu ya tadi kalau di awal kan ya kondisinya orang sering nebak-nebak, Pak, gitu. Ya mendingan melakukan yang sudah Yesus katakan. Ya. Dan itu lebih meaningful gitu, lebih berarti untuk kita kerjakan gitu. Iya. Tidak jadi paranoid. Iya, benar. Kan ada orang Kristen yang paranoid. Kapan datangnya? Apa terus kalau sudah dekat malah beberes. Iya. Kan gitu. Terus gak datang lagi, kacau lagi kan gitu. Nah, iya. Itu spiritualitas yang sempalan. Oke. Iya, dan itu yang ya mau harus diakui bahwa itu memang sering terjadi begitu ya, Pak. Sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai komunitas percaya, sebagai pribadi ya, personal dan komunal ya, kita sering ada di dalam situasi itu, kondisi itu. Kalau sampai di titik ini, berarti kira-kira kalau saya mau simpulkan di bagian sampai yang menit ini gitu, berarti kira-kira kalau jawabannya apakah kita sudah di akhir zaman? Berarti belum, tapi kita ada di zaman akhir. Betul ya, Pak ya? Betul. Kita ada di zaman akhir karena setelah ini ya nggak ada zaman lagi lainnya. Itulah kenapa Injil Matius itu justru menguatkan kita, karena disitulah Yesus
menunjukkan kehadirannya lewat kerajaan Allah yang Betul. terus dikerjakan gitu. Betul. Jadi bukan kayak bos yang ngasih tugas terus pergi, tapi Yesus juga ada di tengah dunia ini. Dan pesan amanat agung seringkali disalahartikan. Ya. Nah, gimana Pergilah, tuh, Pak? jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Nah, kalimat Dan berikutnya baptislah mereka, ya. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalimat berikutnya ini seringkali dilupakan. Dan ketahuilah. Iya. Aku senantiasa pemaknaan saya menyertai kamu. Melihat ayat ini. Ini kan banyak orang bilang ini amanat agung. Banyak orang memahami ini amanat agung yang harus gereja kerjakan atau orang-orang pengikutnya kerjakan. Itu sebagian betul. Tapi sebagian lagi kalimat aku menyertai tidak ada di dalam sebuah pemaknaan yang utuh. Kalau orang itu menarik itu. Kalau pemahaman yang utuh adalah ini amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapa yang melakukan? Kita dan Kristus. Dia menyertai kita kok melakukan ini. Berarti dia bukan bos yang tinggal perintah. Tapi dia Allah yang beserta umatnya hadir secara penuh untuk menolong kita melakukan misinya. Nah, ini kalau konsep kerajaan Allah ya. Yang menarik adalah Trinitas itu melalui Kristus itu melakukan misi supaya dengan misinya manusia yang percaya itu masuk di dalam persekutuan, kan gitu. Maka di sini jelas sekali posisi kita kan, pemahamannya. Kan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua murid bangsaku. Iya, sering terbalik ya jadinya ya. Maksudnya metodenya ketika mengerjakan tuh malah sering terbalik. Benar juga Pak, baru sadar saya Pak. Kebalik, nah itu poinnya. Yesus sudah jelas itu. Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita lanjut ya Pak, kalau kita melihat ini kan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi saya gitu ya. Kalau membaca di 2 Timotius Pak, ini juga bicara tentang akhir zaman atau zaman akhir mungkin lebih tepatnya. Nah ini kalau di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ini kan tadi ya berharapnya sudah tidak takut begitu ya Pak ya. Tapi begitu baca ayat 1 sampai 5 ini kok kayaknya terjadi terus berarti hampir tiap hari gitu. Misalnya ini saya bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pak, kalau boleh jujur Pak, dalam seminggu saya bisa ketemu orang tipe kayak gini semua Pak. Nah ini gimana Pak? Jadi 2 Timotius gini, menarik sekali kalau kita lihat konteksnya. Rasul Paulus menuliskan ini pada saat posisinya di Roma. Dan dia menuliskan surat ini kepada muridnya bernama Timotius yang ada di Efesus. Jadi dari jarak jauh ya Pak ya? Selain jarak jauh, ini ada semacam pemaknaan secara lokus. Jadi Roma dulu disebut sebagai pusat dunia. Semua kebudayaan ada di sana. Semua manusia bentuk apapun ada di sana. Dan yang menarik sekali, ketika Rasul Paulus ada di tengah-tengah Roma, dia melihat siapa itu manusia yang sesungguhnya. Roma pusat dunia. Semua kiblatnya ke Roma. Semua orang model apa ada di sana. Dan dia mengingatkan kepada muridnya yang ada di Efesus. Efesus disebut dengan New Athens. Jadi Athena baru. Athena yang baru. Karena di sana adalah pusat filosofi. Ini pusat dunia, ini pusat filosofi. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat ke Timotius. Ada banyak hal yang di Efesus
apa yang ada di Roma belum terjadi di sini. Ini menarik sekali. Rasul Paulus mengambil kondisi Roma, memakainya ini yang ini kalau saya baca tadi, Pendeta Ricky membaca, saya langsung melihat ada 3 destruksi sebenarnya secara moral. Jadi ini indikasi moral orang-orang di zaman akhir. Jadi moral orang di zaman akhir ya. Ada 3 indikasinya. Ada 3 kata kuncinya. 1, self destruction, jadi kehancuran dalam diri itu terkait dengan mencintai dirinya sendiri dan sebagainya, itu internal. Yang kedua adalah relasional. Relasional itu menjelekkan orang. Tetapi yang terakhir adalah spiritual. Hubungannya dia dengan Tuhan. Ini destruksi. Kalau lihat intinya 3 itu. 3 ya? Kehancuran amoral itu. Diri, relasi dengan orang. Jadi ini internal personal, ini relasional, ini spiritual. Dan itu terjadi di Roma, dan Paulus ketika ada di tengah-tengah itu, dia semacam menyadarkan Timotius. Tuhan kasih hikmat di sana. Ini loh manusia. Maka dia mengingatkan muridnya yaitu Timotius. Ini akan terjadi di Efesus. Dan rupanya itu juga seperti Rike katakan, ini terjadi dimanapun. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Proyeksi Roma diambil untuk melihat Efesus, dan ini akan melihat dunia. Dan di situ kita diberikan indikasi supaya kita peka hal-hal ini terjadi. Tapi di sisi lain, kalau kita pada konsep kerajaan Allah, kalau saya memahaminya, ini adalah kondisi di mana kita harus bermisi. Ya, justru bermisinya di tengah ini gitu ya, tengah situasi ayat 1 sampai 5 ya, gitu karena ya. 1-2 Timotius bukan untuk membuat Timotius destruksi atau destruksi, hancur. Tapi membuatnya malah bersemangat untuk melayani, ya enggak? Iya, betul. Maka kalau menurut saya ketika ini tiba kepada kita, bukan membuat kita malah destruksi dan distraksi. Tapi malah membuat kita, ini kondisi untuk kita bermisi. Kalau saya begitu. Iya. Semangatnya begitu. Jadi dengan mengaitkan bahwa ada pesan tentang kerajaan Allah itu, justru ya ini konteksnya bermisinya di sini. Betul. Gitu ya. Jadi setelah kita tadi membahas yang ada di Matius, soal berjaga-jaga, itu semua ya Pak ya. Maka di mana kita melakukannya? Maka di tengah situasi yang tadi kita bicara. Itu tanda akhir zaman. Ini itu tanda zaman akhir. Ini tanda orang zaman akhir. Itu tanda zamannya, ini tanda orangnya. Iya. Self destruction, terus relasional dan spiritual. Iya. Bayangin catatan yang itu. Mereka beribadah, tetapi mereka pada hakikatnya membungkiri kekuatannya. Ini kondisi seperti apa? Artinya begini simpelnya, orang datang ke gereja beribadah, tapi nggak ada khasiatnya sama sekali. Mau datang 10 kali, mau datang tiap minggu, nggak ada efeknya gitu loh. Iya. Karena pertanyaan siapa yang dia sembah? Orientasi hidupnya kemana? Kan gitu. Iya. Nah itu maksudnya. Nah ini saya kalau agak geser dikit Pak ya. Maksudnya saya sering dapat pertanyaan juga gitu. Kan orang suka nanya, akhirnya ya kan mau nggak mau akhirnya kita balik lagi ke kehidupan kita Pak gitu. Setelah selesai ibadah gitu. Nah ini untuk mungkin setelah dalam ibadah kita bisa ketemu nih Pak semangatnya. Tapi begitu kita tahu gitu ya, begitu kita diutus menerima berkat, begitu benar-benar langkah pertama kita harus melakukan itu malah jadinya jadi ya mengalami kehancuran sendiri gitu. Ya kalau jadi kan banyak orang itu kan yang namanya disebut dengan ritual. Jadi yang disebut dengan ibadah komunal dan ibadah setiap hari. Jadi kalau yang dimaksudkan di dalam hal ini sebenarnya ada kesinambungan antara ibadah yang sifatnya formal, komunal, dan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Bahasa orang itu altar dan latar kita. Iya. Itu adalah sebuah keutuhan kita. Jadi kalau saya melihat salah pijaknya ada salah
persepsinya adalah ketika kita sudah ibadah, selesailah ibadah kita. Kalau dalam konsep kerajaan Allah, apa panggung, katakanlah apa ruang ibadah adalah seluruh hidup kita. Maka, dan itu yang sebenarnya kita pahami tentang ibadah kita tuh Pak. Maka kalau ditanya altarnya di GKI di mana? Di kehidupan mestinya. Betul sekali. Iya. Karena itu konsep kerajaan Allah. Kalau di agama lain atau di saudara kita Katolik, altarnya di mana? Di tempat meja itu. Iya, di depan. Nah, kalau ditanya, waktu itu ada jemaat tanya saya, Pak, kalau di GKI altarnya mana? Ya seluruh ibadah ini altar, saya bilang. Iya. Tempat kita menyembah atau menyembahkan, mempersembahkan kepada ya seluruh hidup itu. Itu berarti kalau tadi kembali kepada talenta ya, kehadirannya. Itu konsep kerajaan Allah. Di mana coba? Kita bisa hadir? Kan bukan hanya di kebaktian. Iya, betul. Bukan hanya di gereja, tapi di seluruh keseharian kita. Iya. Di mana kita ketemu orang yang di penjara misalnya? Kan ada orang yang di penjara datang ke gereja, tapi maksudnya apa? Ya di seluruh latar kehidupan kita itu. Itu poinnya lagi. Jadi jangan jadi menjadikan dualisme gitu. Ini ibadah keseluruhan itu. Mantap ini. Kita lanjut Pak ya. Supaya tambah kenceng mantap gitu kayaknya ini. Kalau Wahyu 6 Pak. Nah, ini yang sering kali ini jadi ini banyak orang kan langsung bidiknya tentang kuda, 4 kuda berwarna. Terus 4 kuda dihubungkan, wah ini ada kekuatan, maaf ya, ini adik kuasa, yang ini Amerika, yang ini Cina, yang ini Timur Tengah, kan gitu. Iya, saya pernah tuh dapat kiriman khotbah yang potongannya modelnya begitu Pak. Gitu ya? Iya. Lupa gini, ini yang salah kaprah adalah siapa yang memegang materai? Anak domba. Pasal 6, 7, 8 bicara tentang materai yang dipegang oleh anak domba. Dan tanpa dia membuka, nggak akan jalan semua. Nggak ada kuda-kuda tuh. Jadi gini, anak domba di sinilah yang seperti Matius. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah raja kerajaan Allah itu. Dia adalah yang mengendalikan waktu. Dan yang membuka itu adalah anak domba sendiri. Kan ada 7 materai ini. Kalau baca pasal 6 itu ada 6. Terus disimpan sama siapa? Yohanes yang menuliskan Wahyu ini. Sampai dengan pasal 8 baru keluar materai yang ke-7. Nah, kalau saya melihat ya secara garis besar, kalau Bapak Ibu melihat ya, nanti membaca kitab secara lebih detail di pasal 6, 7 dan 8, materai yang ke-7 terbuka. Itu pada waktu materai ke-7 terbuka ada sangkakala ya. Nah, kalau lihat di dalam pasal 6 dulu tentang materai, dan di situ dihubungkan dengan kuda, ada, nah ini yang disebut dengan tanda-tanda apokaliptik. Jadi kan tadi tanda-tanda zaman akhir, ini tanda-tanda orangnya, ini tanda-tanda apokaliptik. Tanda-tanda apokaliptik adalah tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Yang harus ditafsirkan gitu ya. Jadi tafsirkan sesuai dengan konteks, ya, konteks saat itu. Yohanes waktu itu di Pulau Patmos. Figurasi Pulau Patmos adalah pulau kecil yang terdiri dari banyak batu karang dan binatang-binatang liar di sana. Dia dulu tidak berpenghuni. Ketika Yohanes ditempatkan di sana, melalui keadaan yang ada, dan Patmos itu di ujung dunia saat itu. Dalam pemahaman pada saat itu ya, di ujung dunia. Ya, di ujungnya kalau nggak salah Turki ya, di ujung dunia waktu itu. Di end of the world itu waktu itu, di edge of the world ya. Nah, waktu itu di dalam pemenjaraannya, pengasingannya, apa yang dia lihat itu dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu ke depan secara apokaliptik. Jadi ada binatang, kan ada banyak kombinasi binatang. Yang menurut saya itu adalah gambaran-gambaran visual yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, kalau saya melihat di pasal 6 ya, itu terkait dengan satu yang paling penting adalah anak domba. Jadi
Tuhan Yesus lah yang istilahnya membuka meterai itu. Jadi meterai itu kan 7 itu kan bisa dimaknai beberapa beberapa hal ya. Satu tentang fase. Ketika dia membuka materai, berdaulat membuka materai, itu ada satu fase kehidupan manusia masuk di dalam zaman ini. Sampai dengan materai ke-7 zaman akhir. Oke. Nah, di situ Allah atau Yesus sendiri anak domba itu yang membuka meterai itu yang penting sekali. Nah, kalau urusannya sama kuda-kuda, kuda kuning, kuda ini, itu merupakan sebuah kekuatan-kekuatan yang muncul di dunia pada saat dia membuka meterainya itu. Ya, contoh ya, kalau nggak salah kuda pertama itu adalah di ayat yang ketiga, ayat yang pertama kedua, kuda putih. Ya. Ayat 3-4 kuda merah. Ini kan dimaknai dulu ini Uni Soviet ya. Disesuaikan sama warna-warnanya. Warna-warnanya. Yeah. Terus nanti kuning ini Cina gitu. Menurut saya ini dimaknai sebagai kekuatan-kekuatan manusia dimanapun. Jadi bukan hanya figurasi negara, bukan. Tapi ini kekuatan-kekuatan tertentu yang muncul di dunia. Nah, pertanyaannya kemudian kalau memang kuda pertama datang, terus meterai kedua dibuka, yaitu kuda merah datang, apakah kuda pertama hilang? Kan gitu. Jadinya ganti kuda kedua, yaitu kuda merah. Nggak gitu caranya. Jadi pada saat anak domba itu membuka meterai, artinya apa? Dia yang menetapkan waktu itu. Ya. Di dalam waktu terjadilah banyak hal yang membuat kita memang dunia ini bukanlah tempat kita. Oke. Ada penyakit, ada perang. Makanya nanti di closing di dalam pasal-pasal terakhir tentang Yerusalem baru. Iya. Nah, di sanalah ujung atau tempat di mana kita bersama. Kerajaan Allah itu nyata dengan simbolisasi Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah apa? Artinya Yerusalem tahu? Apa itu, Pak? Kota damai. Iya. Nah, itu mengarah ke sana. Jadi saya lihat sih Wahyu pasal 6 itu pasal 7, pasal 8 menegaskan bahwa anak manusia Yesus Kristus adalah yang memegang kendali. Itu saya terkonfirmasi malah. Ya, bahwa dia adalah Tuhan yang akan datang. Tuhan yang pasti datang. Dan Tuhan yang beserta dengan kita pada saat nanti kedatangannya. Iya. Dan itu jadi semakin jelas bahwa benar-benar ya Alfa dan Omega itu, Pak ya. Itu makanya di awal dari pasal awal kan yang menegaskan tentang Alfa. Jadi Alfa Omega di awal itu nanti diakhiri dengan Yerusalem baru. Bingkai dari Wahyu seperti itu. Dan di dalamnya itu bagaimana anak domba itu yang aktif. Dan kalau lihat Wahyu, malah saya melihat betapa aktifnya anak manusia itu dinyatakan oleh Yohanes. Artinya dia nggak tiba-tiba muncul gitu, udah siap semua, gue datang nih gitu. Iya, malah banyak yang dikerjakan gitu ya. Iya. Betul. Kalau kita benar-benar perhatikan ya ada banyak sekali. Dan yang menurut saya yang tadi Pendeta Sandi katakan itu kuncinya ya anak domba ini. Ya. Bahwa yang pegang kendalinya ya anak domba. Jadi bukan yang lain-lainnya. Gitu. Dan itu sebuah kekuatan sih sebenarnya yang nggak akan bikin kita jadi cepat takut atau cepat khawatir ketika kita bicara soal zaman akhir atau mendekat akhir zaman gitu. Dan sekaligus juga nggak bikin kita jadi santai-santai itu ya Pak. Benar ya. Karena kan tadi kalau di awal kita bicara tentang berjaga-jaga ya, artinya ya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ya di waktu-waktu ini. Ya, waktu itu terbatas, maka harus berkualitas. Wah, quotes-nya ya Bapak Ibu ya. Waktu itu terbatas maka harus berkualitas. Oke. Kualitas pelayanan, kualitas keluarga, kualitas iman, kualitas pekerjaan, kualitas pengabdian. Ya. Kualitas kehadiran. Presensia itu tadi ya. Kehadiran. Karena kita ini terbatas. Baik, oke. Pak Pendeta Sandi, adakah yang mau disampaikan buat kita semua sebagai closing statement nih dari percakapan kita kali ini? Ya, ini dia. Kita sebagai umat yang dipanggil Tuhan
sebagai murid-murid kerajaan Allah, ya, marilah kita bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Iman itu bukan bergantung dari pegangan kita kepada Tuhan, tapi iman adalah terkait dengan pegangan Tuhan kepada kita. Artinya, jangan pernah takut dan khawatir. Bicara tentang akhir zaman atau zaman akhir, kita tahu bahwa Dia beserta kita untuk memegang tangan kita. Nah, banyak orang berorientasi pada pegangannya ke Tuhan, tapi dia lupa bagaimana Dia memegang tangan kita sampai pada kesudahannya. Teruslah percaya bahwa Tuhan memegang hidupmu, saudara-saudara, ya, dan bersama dengan Dia di dalam pegangan tangannya, engkau diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah persiapkan melalui kehidupan kita dalam pelayanan gereja, keluarga. Dan mari kita menikmati waktu-waktu ini yang terbatas dengan hidup berkualitas untuk melakukan misi kerajaan Allah. Oke, baik Pak Sandi, terima kasih. Terima kasih untuk kesediaannya membagikan setiap pemahaman supaya kita juga jadi semakin dikuatkan. Bolehkah kami minta kesediaan Pendeta Sandi untuk menutup dalam doa? Mari kita berdoa, ya teman-teman dimanapun kau berada. Kami di sini, Anda di sana, tapi Tuhan Yesus juga di sana dan di sini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Engkau yang memegang kendali, Engkau Alfa dan Omega. Engkau anak domba yang memegang materai dunia ini. Engkau buka satu-satu dalam kendalimu. Dan Engkaulah Raja Kerajaan Allah, Raja Kerajaan Sorga, yang telah datang, yang bersama-sama dengan kami, dan akan datang untuk memfinalkan kerajaan-Mu. Bagi kami di tempat ini, dimanapun kami berada, dan jemaat-Mu berada, biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan, kami menjalankan misi Tuhan, misi kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui talenta kami, melalui kehadiran kami, melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berfokus untuk mengerjakan misi ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami bersuka cita, karena pada satu saat nanti, Engkau dengan pegangan-Mu yang kuat, menggandeng kami dan bahkan menyambut kami, dan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulannya. Kiranya apapun yang terjadi, tidak melupakan keberadaan kami sebagai murid-murid-Mu. Dan biarlah Engkau memberikan sense of mission dalam hati kami untuk mengerjakan dimanapun kami berada pelayanan yang berkualitas. Karena hidup kami terbatas, maka kami harus berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sandi untuk kesediaannya. Pendeta Riki. Sampai kita nanti ketemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.